Selamat sore anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini selama liburan ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Karena kita masih pertemuan pertama, jadi kita belajarnya santai aja ya anak-anak. Sebelum itu, Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Aul bisa memimpin doa. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh Mbak Aul silahkan memimpin di depan. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ini sepertinya banyak yang nggak masuk ya anak-anak. Karena kita masih pertemuan pertama, jadi Ibu ingin mengenal kalian lebih jauh lagi ya. Kalau Ibu bilang menyebutkan nama kalian, kalian bisa menyebutkan asal kalian sama cita-citanya mau jadi apa, oke? Ahmad Salis, Adam, Ain, ya. Asalnya dari mana sama cita-cita? Oh ya, amin. Almi Ramadan. Asalnya dari mana Mbak? Oh ya. Alvina? Belum ada. Alvinda. Oh sakit. Alvinda? Amin. Anissa? Oh ya. Aulia? Ini banyak yang mau jadi pengusaha ya karena jurusan kita juga pemasaran. Danila? Asalnya ya. Dev? Asalnya mana sama cita-cita? Oh. Dian? Oh belum datang. Elsa? Oh ya. Emma? Karisma? Oh. Madika? Oh, belum. Aiman? Fahri? Hubal? Ini sepertinya segeng ya anak-anak kok nggak masuk semua. Nanang juga nggak ada Nanang. Naola? Oh ya. Nia? Sarah? Oh, ya. Siva? Oh ya. Fania? Zahra? Oh ya. Oke. Karena kita di lingkup pemasaran ya, Ibu ada jargon buat kalian. Kalau Ibu bilang pemasaran itu kalian jawabnya cerdas, cepat, cuan. Oke, bisa? Yang semangat ya.
Pemasaran. Ya, tepuk tangan buat kalian. Sebelum itu Ibu mau periksa kerapian kalian terlebih dahulu ya. Karena sangat penting ya kita mengedepankan kedisiplinan itu mulai dari tidak boleh terlambat seperti Mas siapa? Oh iya. Kenapa terlambat, Mas? Oh. Ya boleh, silakan langsung duduk. Jadi Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya anak-anak. Oke. Ibu ingin kalian itu selalu mengedepankan kedisiplinan, terutama kerapian atribut sekolah. Terus seharusnya nggak boleh telat ya, mengusahakan harus tepat waktu. Tapi kalau ada kendala nggak apa-apa. Oh iya, rapi semua ya ini, itu anak-anak semua. Oh iya, ini kenapa Dev kok pakai krem ya? Kan seharusnya biru putih. Oh iya, bajunya? Oh. Oh gitu. Lain kali diperhatikan ya Dev atributnya. Oke. Oh, oh iya. Oh, oh iya, ada ijonya ya. Kenapa Mas kok ada ijonya? Oh iya, lain kali diperhatikan lagi ya. Berdiri aja, kayaknya berdiri aja ya anak-anak. Kalau kalau Ibu bilang up itu kedua tangan kalian ke atas, kalau clap tepuk, kalau boom injek kaki. Siap semuanya? Oh, oh iya bertiga aja ya bertiga. Ya, bisa bertiga aja ya. Oke, semua siap? Ya. Tuh, dua, tiga. Up, up, clap, up, up, up. Ayo, ayo, harus fokus ya anak-anak. Clap, clap, up, up, up. Oke, up, 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 clap, clap, up, up, boom. Nah, udah bisa duduk, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi udah bisa fokus nih ya kita mulai pelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak? Dipersiapkan dulu ya buku sama alat tulisnya. Ada yang udah baca-baca modul kita? Yang Ibu kirim kemarin? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, perkembangan pemasaran. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, di tujuan pembelajaran kali ini tuh kalian diharapkan untuk mengetahui perkembangan pemasaran mulai dari era konvensional sampai era digital. Jadi, kalian juga diharapkan untuk mengetahui ciri-ciri pemasaran dari era 1.0 sampai era 5.0 dan juga perbedaan dari pemasaran konvensional sama pemasaran digital. Nah, perkembangan pemasaran ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pemasaran konvensional. Kalau kalian mendengar kata pemasaran konvensional itu di benak kalian itu apa sih? Ada yang bisa bantu jelasin nggak pemasaran konvensional itu apa? Iya apa Mas? Pasar yang biasa-biasa saja. Pasar yang biasa-biasa saja. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya Mbak Ambar. Pemasaran konvensional ya, itu pemasaran yang menggunakan saluran-saluran tradisional yang sudah ada sejak lama, yang menggunakan promosi, menggunakan media offline kayak pakai televisi, koran, kemudian banner, terus kalau yang lebih jadul lagi lewat radio. Betul sekali.
Terima kasih Ambar dan Dev sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi pemasaran konvensional itu pemasaran yang belum mengimplementasikan teknologi digital. Seperti yang dikatakan Ambar dan Dev itu pemasaran yang masih biasa-biasa saja. Jadi bisa dikatakan itu pemasaran tradisional. Nah, di pemasaran konvensional itu ada perkembangannya ya. Jadi pemasaran konvensional itu ada perkembangan pemasaran mulai dari era 1.0. Ini tuh masih fokusnya itu menggunakan media konvensional atau media tradisional. Di pemasaran era 1.0 itu perusahaan itu masih fokusnya itu masih ke produk. Jadi belum melakukan promosinya itu belum menggunakan teknologi digital, tapi fokusnya itu lebih ke produk. Jadi mengunggulkan produk-produk yang dihasilkan dari brand perusahaan mereka. Lalu yang kedua itu ada pemasaran kelihatan nggak ini tulisannya? Nah. Nah, tadi apa? Pemasaran era 1.0 itu fokusnya ke ya, betul Mas Dev. Terus pemasaran di era 2.0 itu pemasaran yang sudah berfokusnya itu ke pelanggan atau istilahnya itu disebut dengan customer oriented. Di pemasaran era 2.0 ini perusahaan itu sudah sudah melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumennya itu apa. Paham nggak? Lalu selanjutnya itu apa? Ya, benar. Di pemasaran 3.0 ini ada yang tahu nggak fokusnya itu sudah kemana? Oh iya benar. Apa Mbak Ambar human centric? Human centric itu pemasaran yang berlandasan pada fokusnya ke manusia, terus menangkap hidden needs dari pelanggan dan perhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan sekitar dan komunitas sosial. Hampir sama ya, sama pemasaran di era 2.0 itu. Di pemasaran 3.0 itu sudah berfokusnya ke pelanggan juga. Jadi perusahaan mengunggulkan produk mereka sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Nah, di era pemasaran, kan ini pemasaran konvensional ya, mulai dari era 1.0 sampai era 3.0 itu masih disebut istilahnya itu pemasaran konvensional. Lalu yang pemasaran digital di era saat ini kalian pasti nggak asing ya sama istilahnya digital. Mungkin yang lain bisa mengutarakan pendapatnya tentang pemasaran digital itu apa? Mbak Emma mungkin. Pemasaran digital itu kayak kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui online di media. Oh iya, benar banget ya. Pemasaran digital itu pemasaran yang sudah mengimplementasikan teknologi digital. Nah, contohnya saat ini tuh kalian kalau belanja di Shopee itu cewek-cewek mungkin siapa yang sering belanja skincare atau make up? Hampir semua ya. Kalau kalian lihat di Shopee itu kan biasanya kalau kalian klik produk misalnya ambil contoh itu ada lipstick mungkin ya. Kalian tuh tanpa pergi ke tokonya langsung itu kalian bisa mencoba lipstick itu shade, ya enggak?
yaitu merupakan salah satu teknologi yang sudah dilakukan di era saat ini, pemasaran digital. Nah, di pemasaran digital itu ada di era pemasaran 4.0 sampai 5.0. Nah, di era pemasaran 4.0 ini tuh pemasaran itu sudah mengenal teknologi, mungkin belum mengimplementasikan tapi sudah mengenal istilah-istilah teknologi yang digunakan, misalnya media promosi yang sudah disebutkan Mbak Emma tadi itu seperti kayak online marketing, di e-commerce dan lain-lain. Lalu yang pemasaran 5.0 di pemasaran 5.0 ini pemasaran yang sudah mengimplementasikan teknologi-teknologi digital atau mungkin itu bisa dikatakan teknologinya itu sudah mirip dengan manusia. Mungkin Mas Aiman tahu nggak istilah yang teknologi yang mirip dengan manusia itu apa? AI, Bu. Nah, benar banget, AI ya teman-teman. Terus itu di pasaran digital itu medianya itu sangat banyak sekali. Tujuannya di pemasaran digital itu, kalau pemasaran konvensional kan dulu mungkin masih kayak ear to ear, door to door, kayak misal langsung dikatakan ke orangnya. Tapi kalau pemasaran digital itu tanpa kita bertemu sama pelanggan atau konsumen yang lain itu sudah bisa dijangkau, bisa menjangkau pasar yang luas. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ibu ingin membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, oke, sudah ini ya. Pilih satu. Pilih satu. Semua anggota, masing-masing anggota satu. Ya. Masing-masing siswa itu pilih satu kertasnya. Kalian udah baca semua enggak? Itu kalian dapat bagian apa? Nah, yang pemasaran 1 itu pindah ke bangku sini. Kelompok pemasaran 1. Ini pemasaran 2. Yang ini pemasaran 3. Yang ini pemasaran 4. Paham? Nah, oke. Kalian itu kan udah gabung sama topiknya masing-masing ya yang udah dibahas. Jadi kalian itu bahas topik masing-masing, menuliskan mulai dari deskripsi, ciri-ciri penerapan yang sudah ini topik dari topik ini. Tadi paham? Ya. Ini kalian menulis semuanya ya. Ya. Bagi ya. Jadi kalian bisa mendiskusikan dengan satu kelompoknya itu ya, anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Mas yang di belakang ada kesulitan? Oh. Gimana, sudah selesai semua? Oke. Nah, kalian sudah berdiskusi ya sama teman-temannya mengenai topik yang dibahas. Nah, selanjutnya itu kalian kembali lagi ke kelompok asal yang tadi. Masih ingat kan kelompoknya yang asal tadi? Oh ya, oke. Sudah kembali ke kelompok asal tadi ya semuanya? Oke, di sini Ibu mau membagikan lembar kerja.
Ini dikerjakan kelompok. Kan kalian tadi dari masing-masing kelompok kan semuanya beda-beda ya pembahasannya. Nah, jadi ini bisa dikerjakan untuk satu kelompok. Nah, di situ ada 4 soal ya. Jadi kalian itu tadi kan sudah dari kelompok yang membahas topik bersama-sama itu. Nah, soalnya ini kalian mengerjakan bersama-sama, jadi kalian bertukar pikiran sama teman kalian tadi. Itu paham ya, teman-teman? Anak-anak. Terus nanti kalau udah selesai mengerjakan, kalian presentasi masing-masing kelompok satu anak aja. Nah, tambahan untuk studi kasusnya itu di masing-masing era pemasaran itu kalian memilih kalau kalian ada di era pemasaran itu, kalian mau memasarkan apa dan alasannya kenapa? Paham? Sudah selesai semua kah ini? Anak-anak. Oh, ada yang belum ya? Oke. Sudah semuanya? Oke, jadi perwakilan satu kelompok boleh maju ke depan. Satu aja, perwakilan satu anak aja. Yang dia lagi butuh hair treatment, maka dari itu perusahaan juga harus memproduksi hair treatment supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Nah, kemudian ada pemasaran. Satu persamaannya begitu sederhana. Nah, pemasaran era 2.0 ini berorientasi pada pelanggan atau customer oriented dengan perusahaan memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menghasilkan umpan balik untuk memperbaiki produk dan layanan. Di sini kelompok 3.0 adalah suatu konsep pemasaran yang berlandaskan pada pendekatan human spirit marketing. Cirinya berfokus pada manusia dan penerapannya dengan Deskripsi dari pemasaran 5.0 adalah penerapan teknologi canggih seperti AI, Big Data, atau Machine Learning untuk meniru dan meningkatkan pengalaman manusia. Tujuannya pada semisal di Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk contohnya yaitu Gojek. Gojek merupakan sebuah aplikasi yang menghadirkan sebuah layanan yang bisa membuat para konsumen itu menjadi lebih mudah. Boleh kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah presentasi. Iya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita kali ini tuh gimana? Oke, Ambar dulu. Oke, materi kita hari ini kan tentang perkembangan pemasaran. Jadi perkembangan pemasaran itu ada dimulai dari konvensional, dari era 1.0 sampai 5.0 yang udah melalui pemasaran digital dan juga berintegrasi dengan teknologi seperti AI, dan juga untuk contoh-contohnya pun dari setiap periode banyak berkembangnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi Ibu ingin mengingatkan kalian jangan lupa belajar ya. Modulnya itu dibuka buat kalian belajar. Semoga materi ini bermanfaat, dan juga Ibu mengirimkan tugas untuk kalian di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan untuk dibahas ke minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya. Boleh pemimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang anak-anak semuanya, jangan lupa belajar dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.